Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Adam. NIM saya 216410130. Saya dari kelas 5D Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep sistem dan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunaannya. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen tersebut di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis tersebut secara umum. Secara umum dapat diartikan bahwa informasi yang diterima oleh manajemen adalah informasi-informasi yang umum diperlukan oleh manajemen sesuai dengan posisinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat pengolah sistem informasi. Di sini ada gambar data proses informasi yang terdiri dari otak, manual, mekanik, elektrik, dan elektronik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu otak. Otak manusia sangat berperan dalam mengolah rangsangan yang tertangkap oleh inderanya. Pada dasarnya, melakukan sesuatu berdasarkan informasi yang diterima dari sesuatu atau peristiwa dan persepsi yang muncul, kognisi terhadap informasi tersebut. Otak manusia memiliki dua macam memori. Yang pertama, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Selanjutnya ada manual. Manual berawal sejak zaman primitif, manusia telah menggunakan alat bantu manual untuk mengolah dan mengingat sesuatu. Mulai dari menulis di batu, sampai kemudian ditemukan pena dan kertas. Selanjutnya ada mekanik. Muncul dari kebutuhan untuk membuat sesuatu dengan lebih cepat dan rapi, contohnya mesin ketik, mesin penjumlah mekanik. Ada elektrik. Hampir sama dengan mekanik, yang berbeda adalah tenaga penggeraknya menggunakan listrik, misalnya telegraf. Dan yang terakhir elektronik. Elektronik merupakan pengembangan peralatan elektrik dengan kelebihan lebih efisien, efektif. Pengolah datanya disebut sebagai elektronik data. Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Sistem informasi dapat digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Komponen ini dapat dianalogikan sebagai blok bangunan, building block yang terdiri dari yang pertama ada blok masukan, input block, mewakili sejumlah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input termasuk pula metode-metode dan media untuk memperoleh data yang akan dimasukkan dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua ada blok model. Terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di database dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran output yang diinginkan. Yang ketiga ada blok keluaran. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk semua tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem. Yang keempat ada blok teknologi blok. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada aspek manusia, brainware. Yang kedua ada perangkat lunak, software, dan yang terakhir perangkat keras, hardware. Selanjutnya ada blok basis data. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan pada perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang terakhir ada blok kendali, control block. Bagian pengendalian dirancang dan diterapkan untuk memelihara sistem dari hal-hal yang tepat yang dapat merusaknya, seperti faktor-faktor alamiah termasuk air, api, debu, dan virus, dan sebagainya. Selanjutnya ada komponen sistem informasi berbasis komputer.
Pada dasarnya, pemrosesan data dalam sistem informasi berbasis komputer terdiri dari komponen, yaitu ada hardware, software, firmware, procedures, dan database. Saya akan menjelaskan apa itu hardware. Hardware umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin, alat, peralatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyimpangan, dan menampilkan keluaran. Menampilkan data dalam bentuk yang dipahami, user, contoh, monitor, speaker, printer, telecommunication, device, mengendalikan peralihan informasi, menghubungkan berbagai unit komputer dalam suatu jaringan. Contoh, di sini ada gambar modem dan LAN card. Selanjutnya ada software. Software atau perangkat lunak merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan, digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Tanpa software, hardware komputer tidak dapat menjalankan tugasnya. Fungsi software yang pertama ada mengolah sumber daya komputer, yang kedua menyediakan sarana bagi pengguna untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Yang ketiga, sebagai perantara antara informasi yang disimpan dengan penggunaannya, individu atau organisasi. Selanjutnya ada brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengolahan komputer. McLean menyatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer harus menyadari perlunya membentuk unit organisasi yang terdiri dari para spesialis yang bertanggung jawab dalam menerapkan dan menjalankan sistem informasi tersebut. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Yang terakhir ada database. Database merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Sedangkan database system adalah sejumlah perangkat keras dan lunak komputer serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dari database, pakai database, manajemen, dan penggunaan lainnya. Yang terakhir ada komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Sistem informasi pada dasarnya merupakan bagian atau komponen dari organisasi. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem informasi juga merupakan komponen dari organisasi. Dalam suatu organisasi, sistem informasi merupakan suatu alat yang dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan. Komponen dalam suatu organisasi dapat berupa tempat kerja. Apa itu tempat kerja? Di sini saya akan menjelaskan tempat kerja merupakan tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk dan jasa. Yang kedua ada SDM operasional. Merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi di luar SDM informasi atau brainware. Ada budaya organisasi, merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Dan juga ada kekayaan, seperti mesin, peralatan, uang, dan pengaruh. Pengaruh ini timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan yang merupakan akibat dari adanya interaksi terus-menerus. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Itu saja presentasi dari saya yang menjelaskan tentang konsep sistem dan sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.